Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sholat masjid At-Taqwa Uttam. Dan itu sahabat yang dimulai oleh mari kita senantiasa menjaga kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Karena tidak pernah berhenti dan nikmat dan anugerah yang diberi kita. Meskipun ada kalanya sekali dua kali kita melakukan kesalahan, dosa dan maksiat, anugerah itu senantiasa diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita nanti insyaallah kepada hamba-hambanya yang dapat masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in, dan juga para sahabat. Para ibu sekalian, pertama saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian, khusus kepada Azizmu Waritu Bantok ya, Waritu Selatan, dari rekan-rekan Lazismu Sungai Tengah Baranai, atas segala jeripaya bantuan dan pertolongan yang diberikan selama masa bencana yang berlangsung di Barabai, Sungai Tengah dan sekitarnya, yang sudah kita tahu bersama terjadi pada bulan-bulan kemarin. Orang ibu sekalian, sesungguhnya hari ini rekan-rekan dari Lazismu Sungai Tengah ingin ikut bersama kami di hubung masa recovery pasca bencana itu belum selesai, sehingga sebagian teman-teman masih terjun ke lapangan untuk membenahi segala hal yang terkait dengan penanganan korban bencana banjir, khususnya negara binaan dari desa Matika lain, komunitas mu'alaf dan juga desa Bagaran dan di sekitarnya. Di antara program yang sedang mereka teman-teman lakukan di sana adalah adanya perbaikan fasilitas-fasilitas rumah, kemudian fasilitas umum lainnya, dan termasuk juga jembatan yang kita tahu dalam masa bencana kemarin sempat terputus. Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semuanya, baik itu dari teman-teman jamaah Awal dan Muhammadiyah yang ada di untuk ini, termasuk juga daerah lain di Tamil lain juga, kemudian di Amute dan termasuk dari negara Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah semuanya bisa tertangani dan jauh lebih baik kondisinya sekarang. Kepada ibu sekalian, apalah kami warga Baranai dan sekitarnya yang tertimpa bencana, kalau berupa bantuan dan pertolongan dari bapak dan ibu sekalian semua warga, kami lumpuh tak berdaya, dan kami sangat terharu sekali manakala menyaksikan di saat kami ya teriak-teriak minta pertolongan, bantuan, kemudian ada datang teman-teman semuanya. Itu luar biasa. Saya teringat hadis Nabi yang mengatakan, mata ini dikawal mata roh ini buat orang ini bukan saja jasad ini. Jika syaitannya boleh mengubah, tidak asal jasad bisa dibuat rumah. Perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti sebatang tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh pun akan ikut merasakannya. Hendaknya tradisi seperti ini yang sudah diajarkan Nabi, kita
senantiasa berada, kita senantiasa tradisikan, sehingga kita memberi contoh nanti kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, kita orang tuanya yang senantiasa paham manakala ada saudaranya yang ditimpa musibah dan bencana. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan bercerita bagaimana kronologi bencana tersebut, karena memang seorang nanti mengungkit cerita-cerita sedih, ya, bagaimana teman-teman di sana berhari-hari tidak makan, mungkin ada yang terputus akses ke rumah dan sebagainya, ada yang macam-macam. Tapi apapun itu Bapak dan Ibu sekalian, musibah bencana yang Allah timpakan kepada kita, apapun bentuk bencana itu, baik itu banjir, baik itu gempa, baik itu tanah longsor, bahkan sakit kita cerita, sesungguhnya bukan untuk menguji sejauh mana kita sabarnya kita menghadapi bencana dan ujian tersebut, tetapi ada kalanya Allah timpakan bencana dan musibah tersebut untuk menguji sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah. Musibah, ujian, cobaan, apapun itu bentuknya yang saya sebutkan, manakala dia mampu mendekatkan kita kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada nikmat, daripada anugerah, tetapi semakin membuat kita jauh dari Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak tahu apakah musibah bencana yang terjadi kemarin itu, apakah dia merupakan azab, hukuman yang Allah berikan kepada kita, atau itu ujian. Apakah itu ujian, apakah itu hukuman, itu bergantung bagaimana sikap kita, bagaimana kita mensikapi bencana tersebut. Manakala bencana tersebut membuat kita tidak sadar-sadar, tidak gampang, malah mengundang bencana Allah berikutnya, maka itu betul-betul dihukum. Tetapi manakala musibah tersebut membuat kita saling bersatu, membuat kita saling ingat kepada Allah, membuat kita mengevaluasi ada salah apa dalam tata kelola lingkungan, ada salah apa dalam kebijakan-kebijakan, ada salah apa dalam cara kita memilih pemimpin dan sebagainya. Maka ujian dan musibah tersebut mudah-mudahan menjadi ujian yang kemudian membuat kita banyak belajar dari kesalahan-kesalahan itu kembali kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, ada kalanya manakala kita diuji oleh Allah dengan cobaan tadi, kita berangan bahwa Allah ini sudah menguji kita, tetapi akan tersingkap nanti bahwa ujian dan cobaan tersebut sesungguhnya Allah ingin menolong kita dan menyelamatkan kita dari apa? Dari bencana-bencana, dari musibah-musibah hidupnya. Adalah ahli hikmah berkata, musibatul qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah yang Allah timpakan kepada satu kaum itu bisa jadi manfaat buat kaum yang lain. Agar apa? Mengambil pelajaran agar tidak seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya termasuk yang berpendapat bahwa musibah tersebut tidak semata-mata fenomena alam. Tidak, pasti ada nuansa spiritual di situ. Allah sudah berhenti berbicara dalam bentuk wahyu-wahyu tertulis, tetapi Allah tidak pernah berhenti berbicara dalam ayat-ayat kauniyah, fenomena alam. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ingat apa yang terjadi di Sidoarjo, Lumpur itu. Banyak cerita-cerita yang tidak tersingkap di situ. Coba Bapak, kenapa lumpur tersebut tidak pernah bisa dihentikan dengan teknologi apa? Pakar-pakar di Amerika datang untuk membantu dengan macam-macam teori, tidak juga. Logika apa yang bisa menjelaskan itu? Kalau tidak, itu adalah ada nuansa spiritual. Allah berbicara di situ melalui kenyataan-kenyataan, fakta-fakta yang kita saksikan. Bagi insan-insan yang beriman, tentu saja percayai bahwa ada kalanya memang itu terjadi karena fenomena alam. Tetapi boleh jadi juga di balik itu Allah ingin memberi pelajaran. Ketika Allah berkata-kata di dalam ayat-ayat yang terkait dengan bencana, ada
misalnya ayat tentang gempa, idza zulzilatil ardu zilzalaha, perhatikan redaksinya, idza zulzilat. Zulzila itu dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif, apabila bumi diguncangkan. Siapa pelakunya di situ? Tidak disebutkan oleh Allah. Kalau Allah ingin, kalau Allah berkehendak, bisa saja dia berkata dengan membuka redaksi idza uzalzil atau idza zalzaltu, apabila aku mengguncangkan bumi ini dengan guncangnya. Tapi Allah sebutkan pelaku di situ. Mengangkat bentuk kata pasif. Bumi diguncangkan, seolah-olah Allah itu ingin mengisyaratkan bahwa guncangan itu sesungguhnya bukan karena aku. Tidak disebutkan pelaku. Boleh jadi itu karena kita, boleh jadi itu karena memang iya fenomena alam, teori-teori hukum alam. Silakan berbicara, pakar silakan berbicara di situ. Ada lempengan yang bergerak dan sebagainya, silakan. Tetapi kita, perbuatan kita, kemudian juga fenomena alam tidak bisa lepas dari kendali dan peran Allah. Jadi Allah ingin mengingat kita, jangan-jangan bencana ini bukan hanya semata fenomena alam, tetapi hanya kita. Perhatikan ayat yang mungkin sering diulas, dibacakan oleh para ulama pada saat terjadi bencana kemarin. Ayat yang sangat populer sekali. Wa al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Perhatikan kata-kata yang Allah sebutkan. Wa al-fasad, al-fasad apa? Fasad, kerusakan. Orang Arab kalau menyebut kata fasad itu bukan saja kerusakan dalam arti kerusakan ekosistem alam. Kalau Bapak buka majalah-majalah, koran-koran berita-berita di Arab itu, koruptor itu disebut dengan korupsi. Korupsi itu al-fasad, karena memang merusak tatanan hidup juga al-fasad. Merusak moralitas itu juga al-fasad. Dalam Al-Quran juga disebutkan, la tufsidu fil ardi, jangan kau rusak bumi ini ba'da islahnya. Tapi mereka berkata bahwa muslimun, kamilah yang melakukan kebaikan padahal yang dilakukan adalah kerusakan. Kata berikutnya yang Allah sebutkan setelah fasad itu adalah coba yang sekali. Apa itu? Kata fil barri. Fil barri. Artinya perhatikan di sini. Al-barri. Apa yang diterjemahkan daratan. Tetapi manakala al-barri atau al-barri tersebut kita kisah alamatnya ke bawah korban menjadi al-bir is al-bir beda tipis. Al-bar daratan, al-bir apa itu? Birrul walidain, berbuat baik, berbakti pada kedua orang tua. Berarti al-bar daratan, al-bir kebaikan pada anak sekalian. Ada hubungan apa antara al-bar dan birru? Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, daratan itu seperti ibu, seperti orang tua, memberikan apapun untuk anaknya. Dan sudah memberikan banyak kebaikan kepada kita, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan makhluk-makhluk yang ada di atas, yang diamanahi oleh Allah untuk merawat alam ini? Tapi mereka membuat kerusakan. Daratan itu tidak pernah menolak makhluk yang paling ingkar di muka bumi itu. Firaun, Abraham, Kanaan, siapa lagi? Korun. Itu loh, Benito Mussolini, lagi semuanya diterima. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia dia rusak. Bukan berarti kepada ibu sekalian kita tidak boleh memanfaatkan anak ibu. Kita manfaatkan laut, kita manfaatkan hutan,
jangan lupa selain kita memanfaatkan juga kita merawat. Ekosistem kita harus dijaga. Jadi bagaimana Ibu sekalian dimulai oleh Allah. Kalau sadapnya bermula di daratan, baru kemudian fil bahari. Bagaimana Ibu sekalian dimulai oleh Allah? Itu sekadar pembukaan. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan ucapan terima kasih lebih khusus kepada teman-teman rekan-rekan jemaah dan baik yang ikut secara langsung ataupun dengan secara tidak langsung, apapun itu, antum semuanya rekan-rekan semuanya sudah banyak memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kami, khususnya warga Muhammadiyah dan juga warga barang baik Sungai Tengah. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda. Insyaallah bisa mengungkap khair insyaallah. Orang sekalian dimulai dengan saya lanjutkan kembali kajian saya sebelumnya, yaitu membahas tentang prinsip pamungkas dengan ibadah. Saya lupa posisinya kemarin itu sampai prinsip yang keberapa. Nggak ingat saja. Kita coba dulu ya. Kita telusuri. Prinsip pertama sudah. Ya. Apa sih pentingnya kita mempelajari dan mengetahui prinsip 25 Hasan al-Banna ini? Karena ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Hasan al-Banna agar Islam itu betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Terlepas dari orang ada yang setuju atau tidak, tapi sebagai sebuah pemikiran yang nampaknya layak untuk kita pelajari, dan jika pada mana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam, kita terapkan dalam kehidupan kita. Diharapkan dengan prinsip-prinsip ini kita betul-betul bisa menjadi insan-insan yang memberi manfaat bagi orang lain, baik dalam kapasitas kita sebagai individu muslim atau kapasitas kita sebagai masyarakat, anggota masyarakat, berbangsa, bernegara, dan seterusnya dan seterusnya. Prinsip pertama, Islam adalah sistem yang menyeluruh, syamil, yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Tidak ada dalam kehidupan seorang muslim yang tidak diatur dalam Islam. Jadi jika ada yang berkata, sudahlah jangan bawa Islam dalam politik, jangan bawa Islam dalam seni, jangan bawa Islam dalam berbisnis, kata itu hanya pantas diucapkan oleh mereka yang tak beragama. Bagi kita Islam itu bukan pakaian yang hanya dipakai saat berarti. Islam dimanapun kita berada, kita adalah muslim. Allah selalu berkata, isyhadu bi anna muslimun. Sementara umat Islam ada yang enggan menunjukkan statusnya sebagai muslim, ditutup-tutupin dan sebagainya. Ada apa? Kenapa kita takut? Oleh karena Al-Quran yang mulia dan Sunnah Rasul yang suci adalah tempat kembali setiap muslim untuk memahami hukum Islam. Al-Quran harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada sekali banyak sekali penyimpangan dalam ajaran adalah ajaran Islam karena bermula dari salah paham, atau orang menyebutnya gagal paham terhadap sumber ajaran Islam. Betul ada yang berkata bahwa jangan kita jadi kebenaran sebuah ajaran agama dari penganutnya. Kenapa? Kalau kita mencari ajaran agama, mencari kebenaran sebuah ajaran agama hanya dari penganutnya, maka kita akan dibuat bingung. Kita akan dibuat bingung karena umatnya boleh jadi ada friksi-friksi. Kelompok itu dan sebagainya, bertengah dan sebagainya. Islam sebagai sebuah ajaran tidak mungkin salah, tetapi muslim dia bisa jadi salah. Beda kan? Islam sebagai sebuah ajaran dan muslim itu bisa jadi salah, tetapi Islam tidak mungkin salah. Karena itu apa yang sekalian, sebagai muslim kita tidak boleh menghukumi semua ajaran agama hanya dari perilaku umat-umatnya. Kita tidak boleh menghukumi seorang muslim dari perilaku-perilakunya saja. Itu sebabnya bagaimana kita caranya agar dapat mengetahui kebenaran sebuah agama, mengetahui kebenaran sebuah ajaran agama apalagi Islam, maka lihatlah sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan hadis sunnahnya.
Nah, untuk memahami Al-Quran tentu saja perlu perangkat-perangkat ilmu. Ada ulumul Quran, ada ilmu tafsir dan seterusnya. Begitu pula hadis, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu taklis, ada ilmu sanad dan sebagainya. Itu perlu kita pahami. Manakala kita tak berbekal dengan ilmu tersebut, maka boleh jadi nanti akan keliru dan rancu kita memahami tentang Allah dan juga nasihat-nasihat kita perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu pendekatan-pendekatan itu dalam memahami Al-Quran tidak kita bahas. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian bersih ketiga, yang tulus ibadah yang benar dan mujahadah, kesungguhan dalam beribadah adalah cahaya dan kenikmatan yang ditanamkan oleh Allah di hati hamba yang Dia kehendaki. Itulah sebabnya mengapa kita menyaksikan ada orang yang senang kalau sholat tahajud itu, ya kalau tahajud itu ada sesuatu yang kurang. Begitu juga kalau ada sementara orang yang dia berkali-kali ingin berangkat umroh, kita tidak boleh mengomentari apa itu. Karena itu doa yang wajib. Bacaan aku dan nas lagi. Jadi karena hati-hati manusia cenderung untuk berdatang ke Mekah. Memang faktanya itu banyak orang yang rindu kembali ke sana. Masalah spiritual seperti itu kita tidak bisa menghukuminya lebih baik begini, lebih baik kamu begini dan sebagainya. Itu persoalan gimana? Nah, ketika kita merasakan yang seperti itu boleh jadi itu adalah cahaya nur yang Allah titipkan kepada kita, maka peliharalah. Kemudian ada juga namanya ilham samahat, ilham perasaan-perasaan, ketersingkapan, mukasyafah dalam bahasa ilmu kalangan tarekat itu, atau mimpi, maka itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Aku tadi malam bermimpi bertemu Nabi. Bagaimana mimpi harus begini? Hati-hati itu. Ingat bahwa itu sekalian, syaitan itu kadang-kadang membisikkan manusia, menyesatkan manusia melalui bukan saja hal-hal yang terlihatnya yang buruk, bukan saja melalui hal-hal yang terlihatnya yang jelek, maksudnya tidak. Ada kalanya syaitan dan jin itu membisikkan manusia melalui bisikan-bisikan yang terlihatnya baik. Itu baik, ini salawat, ini bagus, ini ujung-ujungnya dia kemudian menggelincirkan kita kepada yang tertidur melalui bisikan-bisikan dalam tidur. Hati-hati, wangsik dan sebagainya. Hanya orang-orang yang mengaku Nabi itu kenapa ada bisikan-bisikan lintasan-lintasan pikiran dan hati. Nah, dan itu tidak bisa dijadikan sandaran. Maka berhati-hati kalau kita mengalami mimpi-mimpi, ya, pengalaman spiritual yang kita alami dan itu bersifat personal, bersifat pribadi, jangan ceritakan kepada orang. Jangan ceritakan. Nanti ketangkap seperti yang bertemu Nabi kata polisi. Cukuplah itu untuk menjadi pengetahuan kita. Kecuali kalau kita terdahulu, kita resah, kita ingin tahu hakikat sebenarnya seperti apa. Pertanyaan kepada siapa? Fas'al ahla dzikri, itu untuk mereka. Bertanya kepada yang tahu, yang ahli di bidang jika kita tidak tahu. Kemudian keempat, jimat, mantra, guna-guna, ramalan, perdukunan, penyingkapan perkara gaib dan semisalnya adalah kemungkaran yang harus diperangi. Kecuali mantra ruqyah dari Al-Quran dan ada riwayat dari Rasulullah. Para ibu sekalian, sekarang bangsa kita ini bukan dikelilingi oleh bencana, bukan dikelilingi oleh menaskan, tapi sekarang sudah dikelilingi oleh dukun-dukun nusantara. Sesuatu yang dikatakan itu dosa yang tak terampuni, mereka mendeklarasikan. Perhati-hati Bapak sekalian. Kalaupun Bapak dan Ibu sekalian ada yang
misalnya ada kebal pakai ayat Al-Quran, ada taruh dagangan pakai Al-Quran, tempel dibaca, masukkan bakar, masukkan air minum dan sebagainya. Nah, atau misalnya ingin menarik simpati dari sujud kita, lagi memelek pakai ayat Al-Quran. Pertanyaannya adalah, kalau betul caranya, siapa yang paling tahu tentang Al-Quran? Yang paling tahu tentang Al-Quran adalah Nabi. Selain Allah putus saja. Kalau Nabi paling tahu tentang Al-Quran, ada Nabi yang memelek istri-istrinya. Ada Nabi melakukan itu? Pada sahabat tidak mungkin bisa. Berarti kalau orang meracik ayat Al-Quran untuk kepentingan sangat tertentu, berarti dia sudah lebih tahu dibanding Nabi sendiri. Wadahnya kemudian berikutnya yang prinsip yang kelima, pendapat imam atau wakilnya tentang sesuatu yang tidak ada teks hukumnya, tentang sesuatu yang mengandung beragam interpretasi manusia, atau tentang sesuatu yang membawa kemaslahatan umum, bisa diamalkan sepanjangnya pendapat imam. Imam di sini juga artinya adalah pemimpin, ya, tentang sesuatu yang tidak ada teksnya, apalagi kalau ada teksnya. Ini tidak ada teksnya, mengandung beragam interpretasi tentang sesuatu yang begitu membawa masalah, ya, itu oke. Nah, itu bisa diamalkan, silakan, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mungkin berubah seiring dengan perubahan situasi kondisi tradisi setempat. Nah, kepada ibu sekalian, ketaatan kepada pemimpin, perhatikan ayat Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Perhatikan ayatnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ati'ullah berarti taat kepada Al-Quran. Wa ati'ur Rasul berarti taat kepada Nabi, hadis. Wa ulil amri, pemimpin. Begitu indahnya redaksi yang Allah buat. Ati'ullah, kepada Allah disebutkan kata ati'un, kepada Rasul disebutkan kata ati'un. Yang ketiga, pemimpin ulil amri, tidak ada kata ati'un. Yang ada adalah wa dan para fasih berkata bahwa dibalik tidak ada penyebutan kata ati'un kepada ulil amri, pemimpin dalam hal ini. Itu mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada mereka bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya kepada yang pertama, Allah, Rasul. Apakah ulil amri itu ati'u kepada Allah, atau apakah mereka itu ati'u kepada Rasul? Manakala mereka tidak ati'u kebijakan-kebijakannya, tidak ati'u kepada Al-Quran dan hadis, maka gugurlah kewajiban. Adapun kepada Allah dan Rasul itu tetap dicatat kata ati'u, itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak. Yang ada di sini. Jadi kepada sekalian, dalam hadis juga disebutkan bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk manakala ketaatan itu menjerumuskan kita kepada maksiat. Itu prinsip dalam Islam. Jadi Allah peraturan-peraturan misalnya, ya, bahwa menjerumuskan kita kepada peraturan agama, secara prinsip kita tidak wajib taat. Apalagi perintah misalnya ada aturan miras dan sebagainya. Pokoknya ibu sekalian, fenomena
yang akhir-akhir ini terjadi terkait dengan peraturan administrasi dan pemerintah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu harus diteriakkan, tak boleh diam kita, dan kita harus bersama-sama, tak bisa sendiri-sendiri. Kenapa? Karena yang namanya singa itu hanya memangsa hewan yang berjalan sendiri. Tetapi manakala rusa, banteng, kerbau itu berkelompok dengan komunitasnya, tidak ada singa berani menerkamnya. Tetapi ketika seekor kerbau atau rusa memisahkan diri dari kelompoknya, maka saat itu dia akan diterkam. Islam juga begitu. Umat Islam itu harusnya bersama-sama dalam hal-hal seperti ini. Ketika hal ini terkait dengan kemaslahatan umat, maka sudah singkirkan itu ormas, singkirkan itu sentimen kelompok, singkirkan itu partai dan sebagainya. Orang yang mendiamkan sebuah kemungkaran itu disebutkan seperti syaitan yang bisu. As-sakitu 'anil munkar syaitan akhras. Ada juga ulama berkata, ada hikmah berkata, idza sakata ahlul haqq dhanna al-jahil annahu 'ala haqq. Apabila orang yang tahu itu diam, maka orang-orang yang bodoh akan menganggap bahwa mereka berada dalam kebenaran. Al-Quran menganggap atau menggambarkan diam, tapi suara yang paling buruk itu kepada manusia itu adalah suara keledai. Inna ankarul aswat la sawtun hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Kenapa keledai disimbolkan sebagai seburuk-buruknya suara? Karena keledai itu hanya bersuara manakala dia lapar, manakala dia ingin makan. Dia baru bersuara. Ada sebagian kita, kalau apapun itu, ketika ada suara yang kita muslim, rohnya yang dizalimi, dibakar, diusir, tak peduli. Ngapain ngurusin rohnya? Masih banyak urusan dalam negara kita, masih banyak muslim kita, itu cukuplah negara mereka. Ketika seorang muslim kita di Palestina dihancur, leburkan rumahnya, dirusak dan sebagainya, ada saja. Ngapain kita? Itu urusan negara lain. Dia lupa bahwa ikatan keimanan itu menembus batas-batas teritorial, menembus batas-batas geografis, apalagi batas-batas organisasi. Lupa ya bahwa saudara sama musuh itu cukup lebih luas daripada hanya saudara separtai. Itulah sebabnya mereka-mereka yang diam dalam urusan umat tetapi baru berbicara kalau ada kepentingan, keuntungan buat dirinya dan kelompoknya, dia hanya bersuara kalau ada kepentingan untuk dirinya dan kelompoknya, maka dia ini adalah seperti keledai. Dia partai itu partai keledai. Kalau dia itu pejabat ya pejabat keledai, karena dia hanya bersuara untuk kepentingan dirinya. Kalau sudah kepentingan itu tidak ada untuk dirinya, ya dia. Alhamdulillah, kita suarakan kebenaran bukan untuk kelompok kita, tapi untuk umat Islam, untuk generasi. Bapak Ibu sekalian, jauh-jauh hari Nabi berkata, al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras itu adalah ini. Usaha kejahatan, pembunuhan berawal dari situ, perkosaan berawal dari situ, perkelahian dari situ dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita beri ruang? Kepada ibu sekalian, itu prinsip ya. Mana tadi? Itu terkait dengan kewajiban taat kepada pemimpin. Kalau kita tidak mampu memperbaiki kepemimpinan, maka jangan pilih pemimpin yang rusak. Kalau kita tidak mampu, misalnya memilih anggota dewan, maka pilihlah misalnya yang tidak rusak. Apa namanya sekalian?
Kemudian prinsip keenam. Kenapa? Perkataan seorang boleh diterima atau ditolak. Nah, itu pendapat, gitu kan? Kecuali perkataan Nabi yang maksud. Begitu pula pendapat para salihin harus diterima jika sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi jika tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka yang harus diikuti dan tidak boleh kita mencela mereka. Nah, ini pada ibu sekalian, para ulama salafus saleh zaman dahulu itu kalau berbeda pendapat begitu indahnya. Lihat, perhatikan bagaimana Imam Syafi'i berkata, "Ra'yuna sahihun qad yahtamilu al-khata'." Pendapat kami ini benar, tapi boleh jadi ada salahnya. Wa ra'yu ghairina khata' qad yahtamilu as-sahih. Pendapat selain kami ini salah, tapi boleh jadi ada benarnya juga. Begitu indahnya coba prinsip perbedaan yang sudah dijajarkan oleh para ulama yang banyak. Imam Syafi'i juga. Jadi kalau kita berbeda pendapat, ya, atau mendapati pendapat ulama zaman dahulu itu berbeda dengan kita, tak perlu kita mencelanya. Itu sesat. Apalagi sekarang kalau membaca sejarah filsafat Islam, itu terjadi dialog. Kalau bahasa kita disebut dengan polemik antara Imam Al-Ghazali dengan Ibn Rushd. Imam Al-Ghazali seorang filosof dan juga seorang mutasawwif yang banyak dikritik oleh beberapa ulama pada saat itu. Kemudian berdebat dengan Ibn Rushd, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi perdebatan tersebut muncullah karya yang hebat. Ada tahafut dan falasifah. Ibn Rushd mengarang itu ada mengkritik sahabatnya Imam Al-Ghazali. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali membalas dengan tahafut falasifah. Dia mengkritik bukan hanya indahnya. Kalau kita berdebat, kita boleh mengkritik pendapat. Tetapi orangnya jangan kita cederai kehormatannya. Dasar imam, sekolah di mana? Apa urusannya? Kita kritik pendapatnya itu boleh, tetapi jangan sampai mereka orangnya, pribadinya, keluarga, apalagi kalau fisiknya itu bukan berdebat namanya yang seperti itu. Itu nggak ada rasa berdebat. Alangkah indahnya kalau dalam perdebatan itu kita berkata misalnya, saya sangat menghargai pendapat Anda. Saya yakin pendapat ini dibangun, pendapat Anda ini dibangun oleh berbagai macam referensi yang kuat. Tetapi izinkan saya menyampaikan suatu pendapat yang boleh jadi mungkin berbeda dengan Anda. Apa muara kita sama? Coba berdebat seperti itu kita terima. Kadang-kadang mukanya merah, kuat menonton dan sebagainya. Selesai yang akhirnya terjadi adalah debat. Begitu indah contoh-contoh debat, contoh-contoh dialog yang sehat yang dilakukan oleh para ulama yang dahulu. Itu yang kita ingat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perkataan ulama, perkataan manusia itu boleh diikuti dan boleh ya, kecuali pendapat Nabi. Nah, pasti benar. Terutama pendapat-pendapat melalui hadis-hadisnya yang bersifat mutawatir. Pendapat yang mutawatir itu atau hadis yang mutawatir itu hadis-hadis yang tidak dimungkinkan di situ para sahabat yang merawikannya itu berbohong. Yang mendekati Al-Quran itu sendiri, validitasnya terbantahkan. Baru kemudian di bawah itu ada hadis kualitas hadis-hadis, hadis sahih dan seterusnya. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, prinsip ketujuh, setiap muslim yang belum mumpuni dalam ilmu agama, khususnya tentang perkara-perkara furu', hendaknya mengikuti imam, mengikuti guru, mengikuti ulama. Akan lebih baik jika yang bersangkutan berusaha juga untuk mencari tahu sendiri dalil
sekarang saya pikir akses untuk mencari tahu tentang kenapa begini, itu begitu mudah, tinggal klik kan harus selesai. Kenapa nggak kita manfaatkan? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, taklim itu sebetulnya membuat otak dan akal kita ini tidak berfungsi, hanya memahami dari satu sudut pandang saja. Tidak boleh. Ada sudah terakhir. Perbedaan dalam pendapat dalam masalah fikih tidak sepatutnya menjadi perbedaan. Ini mudah diucapkan tapi susah diimplementasikan. Kecuali mereka yang memiliki jiwa bersama. Karena setiap ustaz itu mendapatkan ganjaran pahala atas ijtihadnya. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad dan dia benar ijtihadnya, dia dapat ganjaran benarnya dan juga ganjaran ikhtiarnya. Barang siapa yang berijtihad, para ulama itu juga sama ternyata, dia tetap dapat ganjaran saja usahanya. Berjalan diskusi terkait dengan masalah khilaf tidak terlalu silakan. Jika tujuannya mencari kebenaran, dilandasi dengan diskusi yang dengan semangat saling menghormati, cinta kasih kepada Allah, dan dari semangat fanatisme kepada Allah. Pesan saya kepada ibu sekalian, saat media sosial begitu mudah kita mengaksesnya, informasi tentang kajian-kajian begitu mudah. Kita menemukan pendapat ustaz ini begini, ulama ini begini dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, mereka itu adalah guru-guru umat. Terlepas dari kita mungkin setuju atau tidak, mereka adalah guru-guru umat sesuai dengan kapasitas pengetahuan masing-masing. Dan tidak elok rasanya kalau kita membentur-benturkan pendapat mereka dalam rangka memelihara persatuan kita ini. Jangan bentur-benturkan pendapat mereka. Terimalah kalau cocok kita jalankan, kalau enggak apalagi kalau itu yang terjadi, maka yang terutama adalah orang-orang yang muslimis. Kita harus semangat tunjukkan bahwa kita adalah muslim yang dewasa dalam mensikapi perbedaan-perbedaan. Terakhir, pada Ibu sekalian, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin luas wawasannya, maka semakin arif